Bupati Kolaka Timur nonaktif, Abdul Aziz, segera diadili dalam dugaan kasus Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Koltim, Sulawesi Tenggara, Sultra. Dalam kasus korupsi pembangunan RSUD tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, sudah menetapkan total 8 tersangka termasuk Bupati Koltim periode tahun 2023 sampai tahun 2025 dan tahun 2025 sampai tahun 2030 ini. Pengungkapan kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan atau OTT KPK di Kendari, Ibu Kota Sultra, Makassar Sulawesi Selatan, Sulsel, serta DKI Jakarta, Kamis Jumat, 7-8 Agustus tahun 2025 lalu. KPK selanjutnya mengumumkan penetapan 5 tersangka dalam konferensi pers, Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025, yakni sebagai berikut. 1. Abdul Aziz, ABZ, Bupati Kolaka Timur atau Bupati Koltim. 2. Andi Lukman Hakim, ALH, Person in Charge, PIC, atau penanggung jawab Kemenkes untuk pembangunan RSUD. 3. Ageng Dermanto, AGD, Pejabat Pembuat Komitmen, PPK, Proyek RSUD Koltim. 4. Dedi Karnadi, DK, Pihak Swasta PT Pilar Cerdas Putra, PCP. 5. Arif Rahman, AR, Pihak Swasta Kerjasama Operasi, KSO, PT PCP. Dalam pengembangan penyidikan kasus ini, KPK menetapkan 3 tersangka baru, Senin, tanggal 24 November tahun 2025, sebagai berikut. 6. Yasin, YSN, seorang ASN Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tenggara, Bapenda Sultra, orang dekat Aziz. 7. Hendrik Permana, HP, ASN di Kementerian Kesehatan. 8. Aswin Griksa, AG, Direktur Utama PT Griksa Cipta. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, KPK kembali merampungkan tahap penyidikan kasus ini terhadap 4 tersangka yakni Abdul Aziz, Andi Lukman Hakim, Ageng Dermanto, dan Yasin. Dengan lengkapnya berkas perkara pada tahap penyidikan ini, P21, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum, JPU, akan menyiapkan surat dakwaannya, kata Budi. Dan melakukan limpah ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan, jelasnya menambahkan dalam keterangannya Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025. JPU KPK sebelumnya juga sudah merampungkan penyidikan terhadap Dedi Karnadi dan Arif Rahman. Keduanya selanjutnya mulai menjalani persidangan di PN Kendari, Sulawesi Tenggara, mulai Rabu, tanggal 29 Oktober tahun 2025 lalu. Meski demikian, Budi mengatakan bahwa penanganan perkara ini belum berakhir, masih terdapat 2 tersangka yang masih dalam proses penyidikan. Untuk 2 tersangka HP selaku ASN di Kemenkes dan AGR Direktur Umum PT Griska Cipta, masih dalam tahap penyidikan, ujarnya dikutip tribunnyusultra.com dari kompas.com. KPK menetapkan 5 tersangka dugaan kasus suap pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kolaka Timur atau RSUD Koltim, Sulawesi Tenggara, Sultra, Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025. Kelima tersangka yakni Abdul Aziz, ABZ, selaku Bupati Koltim, Provinsi Sultra. Andi Lukman Hakim, ALH, selaku Person in Charge, PIC, atau penanggung jawab Kemenkes untuk pembangunan RSUD. Ageng Dermanto, AGD, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, PPK, Proyek RSUD Koltim. Dedi Karnadi, DK, selaku pihak swasta dari PT Pilar Cerdas Putra, PCP, serta Arif Rahman, AR, selaku pihak swasta kerjasama operasi, KSO, dari PT PCP. Abdul Aziz bersama Ageng Dermanto dan Andi Lukman Hakim diduga sebagai pihak penerima suap. Ketiganya dijerat dengan pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Junto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dedi dan Arif diduga pihak pemberi suap disangkakan pasal 5 ayat 1, huruf A atau B atau pasal 13 UU Tipilor Junto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK RI, Asep Guntur Rahayu, pun membeberkan kronologi kasus ini.
Kasus bermula dari proyek strategis nasional untuk peningkatan fasilitas RSUD kelas D menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur, Koltim, Sulawesi Tenggara, Sultra. RSUD tersebut berlokasi di Desa Orawa, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Koltim, yang berjarak sekitar 105 km, atau 2-3 jam berkendara ke Kota Kendari, ibu kota Provinsi Sultra. Pembangunan RSUD Koltim salah satunya bersumber dari dana alokasi khusus, DAK, senilai 126,3 miliar rupiah. Dalam konstruksi perkaranya, KPK menduga telah terjadi pengkondisian lelang proyek sejak awal. Pada Januari tahun 2025, terjadi pertemuan antara pemerintah kabupaten, Pemkab, Koltim, termasuk Bupati Abdul Aziz, dengan pihak Kemenkes di Jakarta. Pertemuan tersebut diduga untuk mengatur agar PT PCP memenangkan lelang pembangunan RSUD Kolaka Timur. Setelah PT PCP ditetapkan sebagai pemenang dan kontrak ditandatangani Maret tahun 2025, diduga mulai terjadi aliran dana. Aliran dana sebagai bagian dari komitmen fee sebesar 8% dari total nilai proyek atau sekitar 9 miliar rupiah. KPK membeberkan bahwa pada Agustus tahun 2025, tersangka Dedi Karnadi, DK, dari pihak swasta menarik cek senilai 1,6 miliar rupiah. Uang kemudian diserahkan kepada PPK, Ageng Dermanto, AGD. Selanjutnya, uang tersebut diserahkan lagi kepada staf Abdul Aziz untuk dikelola. Termasuk diantaranya untuk membeli kebutuhan Aziz yang juga Bupati Koltim. Penyerahan dan pengelolaan uang diketahui oleh saudara ABZ, yang diantaranya untuk membeli kebutuhan saudara ABZ, kata Asep Guntur Rahayu, belum lama ini. Tim KPK kemudian bergerak melakukan penangkapan setelah adanya penyerahan uang lain. Dalam OTT KPK, tim mengamankan uang tunai sejumlah 200 juta rupiah dari tangan Ageng Dermanto, diduga merupakan bagian komitmen fee yang telah disepakati sebelumnya. Rangkaian OTT berlangsung di 3 kota dan provinsi berbeda, Kamis Jumat, 7-8 Agustus tahun 2025. Kota Kendari, Provinsi Sultra, Jakarta, serta di Kota Makassar yang mengamankan Bupati Abdul Aziz. Sementara, Aziz usai diamankan KPK tak bicara banyak dan hanya menjawab singkat saat ditanya wartawan. Enggak, jelasnya saat tiba di gedung KPK. KPK selanjutnya menetapkan 3 tersangka baru dalam dugaan kasus korupsi pembangunan RSUD Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Sultra, Senin, tanggal 24 November tahun 2025 lalu. Penetapan tersangka disampaikan PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu. 3 tersangka baru tersebut yakni Yasin, YSN, seorang ASN Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tenggara, Bapenda Sultra, ASN di Kementerian Kesehatan, Kemenkes, Hendrik Permana, HP, dan Direktur Utama PT Griksa Cipta, Aswin Griksa, AG. Para tersangka ditahan 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 24 November hingga tanggal 13 Desember tahun 2025 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, kata Asep dalam siaran langsung kanal YouTube KPK. Asep pun membeberkan peran ketiga tersangka, begitupun kronologi kasusnya. Bermula pada tahun 2023, HP diduga memainkan peran sebagai perantara. Dia menjanjikan bisa meloloskan dana alokasi khusus, DAK, untuk sejumlah kabupaten dan kota. Dengan syarat memberikan fee sebesar 2% dari nilai DAK. Pada Agustus tahun 2024, HP bertemu AGD selaku PPK Proyek Pembangunan RSUD Koltim. Pertemuan untuk membahas desain rumah sakit sebagai bagian dari pengurusan dana alokasi khusus. Setelah pertemuan, DAK RSUD Koltim meningkat signifikan dari usulan 47,6 miliar rupiah menjadi 170,3 miliar rupiah. HP ini lalu meminta uang sebagai tanda keseriusan kepada YSN yang juga merupakan orang kepercayaan ABZ, jelas Asep. Agar DAK RSUD Koltim tidak hilang, sehingga DAK tahun 2026 masih bisa didapatkan, ujarnya menambahkan. Pada November tahun 2024, YSN kemudian memberikan 50 juta rupiah kepada HP sebagai uang awal, yang merupakan bagian dari komitmen fee.
YSN juga memberikan 400 juta rupiah kepada AGD untuk urusan di bawah meja dengan pihak swasta yakni Deka dari PT PCP. Terkait desain bangunan RSUD Kaltim yang diduga menjadi bagian proyek yang dikendalikan oleh HP. Atas perannya tersebut, YSN menerima uang sebesar 3,3 miliar rupiah dari Deka melalui AGD dalam kurun waktu Maret-Agustus tahun 2025. YSN kemudian mengalirkan uang tersebut, salah satunya ke HP senilai 1,5 miliar rupiah. Dari uang tersebut, sejumlah 977 juta rupiah diamankan dari YSN pada saat kegiatan tangkap tangan pada Agustus tahun 2025, ujarnya. Selain itu, AG selaku Direktur Utama PT GC yang berperan sebagai penghubung antara PT PCP dan AGD juga diduga menerima uang sejumlah 365 juta rupiah dari total nilai 500 juta rupiah yang diberikan AGD. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.